Oke, pertama pertubuhan telah didaftarkan. Lepas itu Tan Sri merupakan presiden yang keempat dan Tan Sri telah terangkan konsep penubuhan MNC ini sendiri. Jadi sekarang ini dari segi kalian MNC disasarkan khas kepada siapa nih? Ada cuma ini etnik sajakah yang ataupun dia terbuka kepada semua etnik? Momogon ini terbuka kepada etnik orang asal, orang asal orang asli lah. Itu yang diutamakan ya. Jadi kita menerima ahli secara berseorangan dan kita juga menerima ahli secara persatuan itu. Dan setekat ini memang kita mempunyai ramai sudah persatuan itu menjadi ahli gabungan kita. Ya. Seperti dalam Convention 2016, 21 etnik persatuan ini telah pun menandatangani deklarasi Momogun deklarasi Momogun, di mana mereka bersetuju dengan penggunaan istilah Momogun sebagai nama rumpun, dan kebanyakan daripada yang menandatangani ini telah pun menjadi ahli gabungan kita. Ya, jadi kalau setiap persatuan etnik itu mempunyai ramai ahli dia secara tidak langsung akan menjadi ahli kepada MNC juga. So meaning to say ini keahlian untuk MNC ini adalah terbuka kepada semua etnik lah. Ya, semua tidak ada bilang kau ndak boleh, dorang saya boleh bilang. Semua etnik orang asli. Setakat ini ada jumlah kah yang boleh kita kongsikan? So far ini kita punya ahli gabungan ini melalui persatuan, saya tidak ingat berapa banyak, tapi sudah lebih kurang ada 10 ke 15 persatuan lah. Ya, jadi bayangkan kalau satu persatuan berapa ratus ahli, itulah mustahil lah ratus kan. Sebab kalau yang persatuan ini dia mewakili persatuan besar di etnik dia. Jadi kalau dia paling sedikit pun kalau ada 10.000 lah atau 5.000 orang sana. Kalau ada berapa 13 etnik sudah persatuan yang bersama dengan Momogun National Congress ini. Jadi ambil yang paling sedikit lah. Itu ahli, ada juga ahli seumur hidup dan ahli biasa, dan ini kita pun mempunyai sudah ramai bilangan. Dan masih kita mengalu-alukan mereka yang mau menyertai sama ada ahli seumur hidup ataupun ahli biasa ataupun persatuan-persatuan etnik menjadi ahli gabungan. Kalau mau jadi ahli, kalau individu mau menjadi ahli ini berapa bayaran yang kamu minta iuran dia? Kalau saya ingat 1.000 untuk ahli gabungan. Sama yang seumur hidupnya kalian ini kamu ada limit ataupun open? Ini tidak ada limit. Tidak ada limit. Habis kadang-kadang ada yang ada limit kan. Ini tidak ada limit. Selagi dia mau daftar sebagai ahli seumur hidup dia boleh mendaftar. Boleh. Oke, gitu. Begitulah dia. Alright, jadi maksudnya soalnya yang kelima tadi MNC ini terbuka kepada semua etnik. Antara individu ataupun dia berdaftar secara individu ataupun dia berdaftar melalui persatuan diterima. Alright, oke. Pendapat Tan Sri lah kan selaku presiden MNC lah. Apakah isu-isu yang mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Momogun sekarang nih? Isu-isu mendesak yang telah kamu listing lah. Apa yang mendesak yang betulnya adalah pembangunan ekonomi kita punya masyarakat ini. Itu kita jauh ketinggalan. Ya seperti memang ketara memang jauh ketinggalan. Jadi baru-baru ini dalam Majelis Pertabalan yang diresmikan oleh Menteri yang berhormat Datuk Iwan Benedik, dalam ucapan peresmian dia telah meminta kepada MNC supaya mengubalkan satu kertas kerja supaya dalam panggal midterm review lah, midterm review dalam rancangan Malaysia ke-12 itu kan. Jadi dia minta supaya ada input daripada kita bagi pihak kepada masyarakat Momogun. Karena dia kata memang amat kurang. Ya. Karena dalam midterm review ini dia mau ada input dari kita. Jadi dia minta pihak kami dan kami akan ambil tindakan ini karena sebelum di masa itu tamat kita mesti membuat sesuatu rangka atau membuat kertas kerja supaya masyarakat kita tidak ketinggalan dalam rancangan pembangunan kerajaan, terutama sekali kerajaan persekutuan. So, meaning to say orang yang berhormat menteri sendiri dia urge kamu untuk bagi detail, bagi feedback. Ya. Karena memang amat kurang lah daripada masyarakat kita. Karena dalam rancangan pembangunan kerajaan pusat memang amat kurang lah dalam masyarakat Momogun ini. Ya, jadi ini satu daripada
kita punya keperluan sangatlah yang perlu. Karena itulah kita perlukan satu gabungan. Kalau kita masing-masing etnik, walaupun ada persatuan, membuat permintaan itu memang kurang dilayan. Karena kalau 36 etnik meminta, mana satu yang diberi keutamaan. Macam yang Tan Sri cakap ya, tadi lah, ini penubuhan Momogun ini bukan menidakkan etnik-etnik yang lain kan? Tidak. Bukan menidakkan dong ataupun Betul. menyingkirkan dong punya nama etnik. Padahal dia menguatkan. Ya. Menguatkan. Yang betul, untuk makluman, kami telah berhubung dengan pihak ROS, kami ada berjumpa dengan pengarah dia di Kota Kinabalu. Yang betul ini pengarah ROS telah memberitahu kepada kami bahwa mereka telah menunggu semenjak tahun 2018. Menunggu kepada masyarakat kita rumpun apa nama mau dipakai. Ya, dia cakap begitu? Dia minta ini. Oke. Dia minta. Jadi dia kata daripada 2018 dia sudah meminta menulis surat. Tapi saya tak maksud itu surat itu kepada mana lah. Dia meminta supaya wujud kali itu nama rumpun supaya ROS pun boleh guna pakai. Dora acknowledge itu nama. Acknowledge kita punya nama seperti apa yang sudah berlaku di Sarawak. Ya, Dayak sudah diterima, sudah diwartakan, kerajaan negeri, kerajaan pusat sudah lulus. Jadi kita ini masih di bawah lain-lain, jadi kita malu juga kalau begitu berkakalan kan. Ini lain-lain harus tulis di bawah dia kan, baru kita tulis kita memang. Oke. Saya tertarik kau tahu, ada yang tiba-tiba saya mau tanya soalan, tapi jangan marah kalau ditanya. Apa itu? Momogun telah ditubuhkan pada tahun berapa kau bilang tadi itu? 2014. Oke, 2015. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya. Lebih kurang 8 tahun. Tapi jangan lupa pandemik 3 tahun. Oke, tulak apa? nasib sih Tan Sri placebo dia tahu, dia kira pandemik Oke, mungkin kita cerita pasal konsep lah, penubuhan lillah lah. Saya mau tanya juga, apa kejayaan-kejayaan yang Momogun telah capai sejak penubuhannya sampai sekarang? Mungkin Tan Sri boleh share juga sedikit, tapi kalau mungkin lebih baik kita kasih share tentang kejayaan-kejayaan yang telah Momogun buat, walaupun ini orang bilang kan tidak juga terlampau lama nih pertumbuhan. Oke, pertama seperti apa yang saya katakan awal lagi, setelah kita convention pada 2016, kita telah membuat resolusi, dan resolusi itu telah kita hantar secara kertas kabinet ya. Yang kita sudah hantar kepada kabinet, harap-harap dibantang, tapi tidak akan bantang waktu itu. Tapi kita akan ulang ini, kita akan buat lagi ya. Maksudnya kamu tidak berputus asa? Tidak, kita tidak akan berputus asa. Kedua, dalam Momogun National Congress ini kita mempunyai satu tujuan, kita mempunyai program namanya META. META ini Meta ini kalau dalam bahasa perjelaskan sebab saya bingung nih Meta. Meta ini kalau dalam bahasa Inggris dia dinamakan Momogun Economic Transformation Agenda. Wih, ini macam agenda besar nih. Memang besar. Ya, tapi dia masa panjang lah. Long term ya lah. Long term. Dan di bawah Meta program ini kita mempunyai kita sudah rangka, kita ada 8 blueprint untuk tindakan. Blueprint ini maksud dia kita ada proyek-proyek perancangan mau dibuat. Dan untuk makluman, setiap blueprint ini kita pun sudah tubuh jawatan kuasa dia. Ya, ada dia punya orang-orang sana. Ada orang-orang dia. Ada tim dia, pakar-pakar dia sudah. Memang ada pasukan dia. So dalam 8 ini itu adalah pertama, macam mana kita mengubahkan mindset macam mana kita mengubahkan pikiran orang Momogun ini supaya ikut cara maju dengan masyarakat yang lebih maju ya. Ini satu, ada komite ya. Kedua, kebanyakan orang-orang muda kita sekarang ini karena dalam sekolah sudah berapa diajar bahasa Inggris, kita tidak mau ketinggalan. Kita tidak mau generasi baru kita ketinggalan. Walaupun maksudnya di sini kita ingin mempertahankan kita punya bahasa etnik itu sendiri, tapi pada saat yang sama kita tidak mau ketinggalan. Momogun tidak mau ketinggalan tentang ini bahasa internasional. Ya, ini English ini bahasa antarabangsa. Bahasa antarabangsa. So kita perlu itu. Kita tidak boleh di belakang juga kan? Tidak boleh. Jadi kita pun ada komite dan di situ. Yang ketiga,
kita ada satu jawatan kuasa mengenai dengan kemahiran, technical skill, kemahiran. Jadi kita ada komite ini dan kita coba mengurus macam mana anak-anak kita dari luar bandar ini diberi peluang Pak, untuk menyertai di mana-mana pusat latihan untuk mencari kemahiran. Ya, saya rasa kalau orang-orang kita generasi baru kalau ada kemahiran dalam sesuatu bidang, mungkin saya rasa lebih mudah sedikit mencari kerja daripada orang mungkin tinggi sekolah tapi bukan mudah mencari pekerjaan. Nah, jadi pentingnya kita kita Skill punya worker. kemahiran tuh, Kemahiran. skill work ya. Skill worker. Ya. Sebab orang Betul. cari yang berkemahiran. Dan kelima, keempat, kita mempunyai perencanaan untuk mengajar kepada rakyat orang Mamugun ini tentang usahawan, Pak, perniagaan, usahawan Ini perniagaan, orang putih entrepreneurship. entrepreneurship, Achievement. ya, business training apa semua. Okay. So itu satu. Yang kelima lagi, kita juga mempunyai jalan kuasa. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri, terutama sekali kerajaan pusat lah, mempunyai amat banyak dia punya bantuan subsidi, bantuan pinjaman, tetapi masih ramai rakyat Mamugun tidak tahu ini. Termasuk saya Ya, sendiri sih. tidak tahu. Tapi sebab kan yang selama ini kita mendalat tahu kan sebab itulah kita tidak dibiasakan tentang hebahan-hebahan ataupun awareness tentang Ya. kementerian ini, jabatan ini ada dana-dana Itu betul. untuk usahawan. Ya, itulah dalam perancangan kami ini, dalam jawatan kuasa ini kita akan coba Jadi platform untuk nila. ya, cari apa itu setiap agensi kerajaan, jabatan kerajaan, apa kemudahan yang boleh dipohon Dan sebarkan kepada kepada masyarakat, terutama sekali Ya. kepada Mamugun. kepada Mamugun. Ya, itu satu. Yang keenam lagi ialah macam mana incorporate ataupun menolong Mamugun ini, masyarakat Mamugun, terutama sekali di luar bandar, membuat pendidikan kecil-kecil. Ya, ini pun banyak bantuan, tapi itulah mereka ini tak tahu. Kita kena bantu salur makluman ini kepada mereka, dan supaya mereka ini kita boleh bantu walau sedikit demi sedikit, asalkan ada permulaan kepada masyarakat Mamugun, terutama sekali di luar bandar. Betul, Ya. betul, Oke. Sokong. Jadi yang ketujuh ini adalah untuk kalau boleh kan, macam di luar bandar itu terutama sekali kalau rakyat ini Mamugun ini kebanyakan masih miskin, mungkin kita cari jalan tolong mereka. Macam mana kalau kita kumpul, kita punya sumber, Pak, walaupun terhad, coba tubuh sumber seperti tubuhkan koperasi, kan? Koperasi ke serikat kerjasama, Mendidik kita punya community atau masyarakat ya, macam mana Mamugun ini memulakan untuk berkooperasi. ya, untuk mendidik, memulakan pendidikan secara koperasi lah. Satu kampung satu koperasi kan nih? Atau satu Ya, etnik mungkin. satu etnik satu koperasi. Wah, Oh, satu etnik satu koperasi. itu bergantung kepada keadaan kampung itulah. Keadaan kawasan itu. Tapi dia perencanaan yang bagus lah. Ya, Oke. oke. Yang ke-8 ini menta-minti. Kami bilang menta-minti ini adalah mengenal pasti anak-anak di luar bandar yang miskin, yang bersekolah, yang kebanyakannya ibu bapak tidak mampu meneruskan persekolahan, melanjut ke sekolahan. Jadi perencanaan kami ini kenal pasti anak-anak yang miskin ini yang bersekolah, kita macam menjadi anak tiri, Pak. Anak angkat. Ya, carilah orang-orang yang mampu kan. Oke, kau ya cari satu orang anak angkat di luar bandar, kau dua, begitu. Jadi kita tanggung sedikit belanja sekolah deh. Maksud ini Mamugun sendiri akan menyediakan insentif atau tabung khas untuk beasiswa. Lebih kurang beasiswa, bukan beasiswa lah, bukan juga beasiswa lah. Misal kata macam di luar bandar dulu kan, banyak budak-budak di sekolah rendah tidak akan habis sekolah rendah juga pasal kemiskinan ibu bapak. Ya. So di situlah kita kenal pasti di mana kita boleh main mampu peranan dari orang pelajar ya, sekolah rendah lagi. Dari sekolah rendah lagi. Dan memang okay. ada satu orang kita punya pemimpin dalam Mamugun yang sudah dia sudah coba buat ini daripada pedalaman, dia bimbing dari sekolah rendah sampai ke peringkat atas, dia telah sudah bermula lah kalau kita sudah. Ada sudah buat kan? Masih perlu banyak lah. Oke. Ya, ini salah satu kami kena pikirkan lah. So inilah yang kami panggil sebagai 8 tindakan lah, 8 blueprint untuk action untuk tindakan. Oke, antara 8 blueprint nih. Ya. Mana yang kau consider Tan Sri secara pribadi sebagai presiden yang consider
yang sudah berjalan dan membuahkan hasil? Yang betul semua sudah ini berjalan lah, tapi masih belum begitu berkesan yang lain lah. Tapi ada sudah boleh dikatakan macam ada jauh sedikit perjalanan. Tetapi yang penting ini yang melibatkan luar bandar ini, memberi peluang kepada anak-anak luar bandar yang miskin, terutama sekali dalam bidang sekolah. Ini sudah berjalan. Ya, Oke. ya. So inilah diantara yang kami sedang buat. Walaupun mungkin terhad dalam bidang kawan, terhad dalam bidang anggota, tetapi kami sentiasa akan mencari jalan. Maka itu sebabnya kami telah menumbuhkan jawatan kuasa pada setiap bidang ini. Dan 8 ini adalah 8 bidang yang dipikirkan oleh Ya. ahli Majelis Tertinggi Momogun bahwa Ya. ini adalah penting dalam masa ini, pada masa Ya. ini. Ini penting. Oke. Ya. Sengaja auto tanya sebab tadi kalau sedar tidak sedar kita cuma tanya pasal kenapa Momogun kena buat, apa konsep Momogun, lepas itu keahlian dia, tapi saya mau juga tanya secara pribadi apakah pecahan-pecahan perjuangan yang ada. Jadi inilah dia, Ya, 8 ya. ini kan, Betul. The 8 Blueprint. Jadi yang tujuan utama kita itulah untuk menumbuhkan nama generik, nama rumpun itu. Itu adalah priority utama. Itu priority utama. Dan- itu keutamaan Dan kita. di dalam Ya. masa yang sama berjalan itu, ini adalah kamu punya, yang 8 ini adalah perlu berjalan juga Ya, serentak. itu jangan kami, itu aktiviti kami. Oke. Jadi sekarang nih saya harap kamu paham, oke? Jadi kalau kamu ada soal-soal kamu boleh tanya. Jadi pada hemat Tan Sri lah selaku presiden, sejauh mana MNC telah dapat membantu menangani permasalahan yang Tan Sri telah sebut tadi, dia bilang. Yang mana dalam 8 tadi itu, Sama ada yang 8 tadi, Oke. ataupun dari segi yang soalan nombor mana itu tadi 6 tadi, dia bilang apakah yang mendesak, yang isu-isu yang mendesak, adakah ada penyelesaian ataupun ada perkembangan dari segitu? setakat ini usaha kami memang kalau bilang pencapaian yang memuaskan memang sukar diperolehi lah. Tapi usaha itu memang kami sudah mulakan. Yang penting Ya. usaha tidak berhenti. Usaha tidak berhenti, walaupun dalam bidang tenaga, bidang keuangan terhadlah, tapi usaha kami ini kami akan mencari jalan bekerja sama dengan pihak yang berkenan, pihak agensi kerajaan pihak jabatan kerajaan usaha kami akan berterusan. So seperti apa yang saya katakan tadi, yang kami punya usaha ini kami utamakan itulah untuk membuat satu nama rumpun, karena kalau itu kita tercapai, kita boleh bayangkanlah kita punya jumlah berapa banyak, dan kalau kita mempunyai rumpun begitu besar, tentu sekali kerajaan akan mendengar apa permintaan kita, apa perancangan kita minta. Instead of suara satu kumpulan saja, Ya, ini suara betul. Satu gabungan besar. Satu gabungan besar. Ya. Cabaran utama dia, apa yang cabaran utama dia untuk apa itu orang bilang kan? Bukan habis kau bilang bukan senang kan Sri? Bukan senang, walaupun sudah berapa tahun ditumbuhkan ini Momogun dan usaha priority untuk mencapai priority itu adalah untuk supaya ini Momogun diterima, bukan senang kau bilang. Jadi mungkin Tan Sri beri kasih share. Pertama, waktu kami ada perbincangan di rumah presiden pertama yang berbagai Tan Sri Bernard Dempok kami berbincanglah tentang semua soal ini. Dia mengeluarkan satu pendapat. Dia kata besar kemungkinan kenapa susah menyatu padukan kita punya masyarakat Momogun ini karena sejarah politik, amalan sejarah politik orang kita dulu tidak memihak kepada kita. Maksudnya itu kita dari awal pun sebelum merdeka pun bila tubuh parti politik sudah berpecah, bercerai-berai maksud saya. Karena satu contoh, kita sebutkan saja berapa banyak parti politik di Sabah. Saya rasa kalau tidak semua pun kebanyakan parti ada orang Momogun di dalamnya. Ya. Secara memang ada kan? Jadi dalam soal politik pun bukan mudah untuk menyatukan orang kita. Jadi apatah lagi mau mewujudkan satu rumpun. Karena ya sejarah politik kita sudah begitu rupa. Tapi untuk makluman semua, untuk yang view sekarang ini yang sedang tengok sama ini soal siaran live kita di Atukoi, saya mau tegaskan di sini bahwa MNC ini juga bukan
sebuah persatuan atau pertubuhan yang berasaskan politik, dan dorang ini MNC ini tidak disokong oleh mana-mana Tidak. parti politik. Tidak. Ini adalah NGO pertubuhan NGO. Momogun semata-mata. Ya, ini Jadi itu yang perlu Ya, kita pahamkan kepada semua, oke? Ya. MNC ini bukan pertubuhan politik ataupun pertubuhan agama. Kalau saya tengok, habis sebab saya berpulang untuk bersama-sama dalam itu yang event acara yang terbaru, yang baru-baru itu. Dan saya nampak di sana, kalau saya tengok secara pribadi, sana ada beberapa individu-individu yang saya kenal daripada parti-parti politik yang berlainan, tapi bersatu di atas nama Momogun. Ya. Itulah saya cakap tadi. Oh, ini first impression saya nampak. Oh, ini pertubuhan ini bukan berasaskan politik, bukan berasaskan disokong oleh parti politik, tapi dia semata-mata untuk menyatukan komuniti. Momogun itu sendiri. Itu sebabnya sekarang ini dalam ahli Majelis Tertinggi Momogun, kita tidak benarkan orang masih aktif dalam politik. Oh iya kah? Kami tidak benarkan. Wah, Ya. oke. Ya. Orang Itu masih satu politik, ya. satu apa Ya. namanya input yang bagus. Betul. Oke. Karena macam saya ini, saya sudah bersara politik. Oke. Ya. Jadi itu sebabnya dulu presiden pertama dulu Tan Sri Dompo, dia berhenti karena dia akan dilantik sebagai duta kita kepada Vatikan City. Oh. Nah, kedua, ganti Datuk Hendry Nur Samin. Tapi bila dia membuat keputusan untuk menyertai politik semula pergi bertanding, dia mesti letak jawatan. Oh, oke. Oke. Kedua, lepas itu dia berhenti, ganti si yang berbahagia Datuk John Maluda. Oke. Tetapi bila sampai masanya ada surat agung, kami ada 1 tahun loda itu kan, dia sudah tidak mau untuk mempertahankan jawatan itu. Jadi bila sudah dibuka untuk pertandingan, saya tak pula diundi tanpa tanding. Nah, ya. Di tempat tanding. Lagi pun, oke. Baru saya tahu. Oke. Maksudnya memang betul lah pula kabar-kabar angin yang saya dengar. Betul. Sebelum saya pergi sini, saya mesti study dulu. Saya mesti tahu dulu, bilang apa orang di belakangnya. Si Tan Sri ini, oke. Lepas tu pikir-pikir kan, betul pula kabar angin ataupun saya punya agak-agak tu lah. Ya. Yang dimana presiden-presiden dia semua, asal ada yang melibatkan political matter, memang tidak boleh. Jadi tidak akan kamu letakkan sebagai presiden. Tidak boleh. Memang tidak dibenarkan lah. Jadi memang betul lah. Memang sudah dalam perlembagaan. Memang ada. Oke, memang sudah ada dalam perlembagaan. Bukan orang bilang kami tidak mau, dia bilang tidaklah. Tapi memang dalam perlembagaan. Jadi bila dalam perlembagaan ini cuma dalam AGM saja boleh ubah tu perlembagaan tu kalau diusulkan. Tapi setakat ini masih mengakalkan usul yang lama, perlembagaan yang lama. Jadi itulah yang tanya tadi. Jadi bagus juga untuk saya tanya begitu sebab supaya kita punya kawan-kawan di luar sana faham apa sebenarnya Momogun National Congress ini ataupun MNC. Oke, apalagi yang Tan Sri mau tambah? Yang oke. Di antara kejayaan walaupun terhadlah kami telah mengadakan dengan jayanya satu mini carnival khusus untuk usahawan Momogun tahun lalu. Kami telah buat dan tidak kurang daripada 50 orang peserta semua dari Momogun. Ya, jadi ini amat berjaya lah. Saya memang tempat itu kenapa di mana? Kita buat di Apotel itu, tapi tempat itu memang terhad, tapi terlampau sambutan itu amat baik. Jadi so, saya tahu ini tahun kalau kamu mau buat, saya rasa kamu buat besar. Ya, jadi tahun ini perancangan kami akan cari tempat yang lebih luas. Sebab 50 itu saya rasa akan 50 orang yang tahun lalu itu bercakap-cakap bagus begini. Oh, memang bagus. Mungkin paling kurang dia bawa 100 orang saja itu. Jadi terpaksa mencari tempat sudah. Jadi mungkin ujung tahun ini kami akan cari tempat yang lebih luas. Dan pada tahun 2020 kami telah membuat Momogun Business Online Platform, ya. Dan kami telah mendapat penyertaan sebanyak 231 orang usahawan Momogun. Bisnis online. Ya, bisnis online. Ini tahun? Tahun ini belum kita ada usaha. Ini tahun berapa yang Anda buat? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya. Tahun 2020 berani juga kamu buat program selepas endemik tuh. Baru mau kan? Masih itu online kan? Online. Jadi itu antara program-program kamu secara online lah yang kamu buat. Wah, walaupun masa PKP kamu masih juga buat program. Jadi online. Masa itu 200 lebih. 231 usahawan. Atuh koi. Ya. Online. Coba buat sekarang. Terus saya bilang lebih ramai. Saya rasa mau telepon tuh hotel yang owner kasih basar rumah tempat.
Ya betul. Oke, jadi ini antara ada program-program yang kamu sudah buat lah kan? Ya. Jadi bercakap tentang keusahawanan pula. Yang kamu tengok nih untuk keusahawanan nih, kalau saya secara pribadi lah, saya akan tengok keusahawanan nih untuk yang usahawan wanita, Memang kamu ada. jaga dorong juga. Iya, ramai. Belia yang ingin jadi usahawan, Ada, kamu jaga ada. dia juga. Belia usahawan yang berasaskan IT dan teknologi pun kamu jaga dia juga. Memang ada. Oke. Ya. Jadi ini usahawan yang kira bersyarikat lah. Tapi kalau yang Individu pun ada. Individu pun ada. Tapi kalau macam yang di kampung-kampung tuh, adakah kamu juga memainkan peranan untuk memberikan dorang rangsangan untuk yang di kampung-kampung supaya itu kampung boleh menjana pendapatan sendiri? Memang Macam yang ekoturism kah, Iya. peladangan kah, pertanian kah, yang Waktu- penting kamu bagi rangsangan kepada orang. Kamu ada buat macam itu kah? Perancangan memang ada. Tapi waktu Carnival kami tahun lalu, kita dapat ramai penyertaan daripada peniaga dari luar bandar, seperti dari Ranau, dari Keningau, ramai. Oh, dari luar bandar Dan ramai. mereka nih mengeluarkan produk tempatan seperti tuhau, keropok, apa semua. Ini kebanyakan daripada wanita. Ya. Oh, kebanyakan dari Memang luar. kita galakan. Memang galakan. Memang ya. memogun ke arah itu juga lah. Memang kita galakan. Dan dari segi yang kalau pelajar-pelajar tadi itu yang pelajar sekolah rendah. Ya. Tapi kalau ada pelajar-pelajar yang berkeputusan menarik dan ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara ataupun PGIP tempat swasta ataupun kerajaan punya, adakah Momogun juga akan mengambil peranan untuk membantu orang yang tidak ada cukup keuangan yang cukup? Oke, kalau kita bantu sejauh mana kami mampu bantu. Kalau ada yang memohon berjumpa atau memohon kepada kami, kalau ada keperluan keadaan seperti itu amat memerlukan, kami akan bantu sejauh mana kami mampu lah. Karena pernah juga kami buat ini, ada juga pernah kami. Pertama, saya mintalah kepada semua persatuan etnik memahamilah pentingnya, keperluannya kalau kita bersatu padu, memahami apa tujuan ini Momogun National Congress ini, karena amat penting lah kalau kita satu hati sepakat sejalan lah ya. Karena kalau kita Momogun ini diterima sebagai rumpun kita, bayangkanlah kita menunggu kerajaan saja kelulusan ini, tapi kita perlu sokongan daripada masyarakat Momogun lah. Kalau ada sokongan dari kerajaan, tapi masyarakat Momogun majority tidak memberi support, pun perancangan tidak akan dapat dibuatkan. Karena ada yang salah paham. Itulah yang saya cakap tadi, bahwa kalau kita terima Momogun sebagai rumpun, hilanglah nama suku kami, hilanglah nama. Tidak ada niat begitu. Itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Rumus tetap akan ada. Ya. Murut tetap akan ada. Tatana tetap ada. Songlot tetap ada. Dusun tetap ada. Kita mau satu nama rumpun yang diterima oleh, kalau tidak 100% pun karena suara majority. Kalau kita dapat 70-80% alangkah baik kan. Jadi yang minority yang tak menyokong ini terpaksa ikut kepada majority. Itu kan prinsip demokrasi. Ya. Jadi saya merayulah kepada semua masyarakat etnik Momogun ini di Sabah, memahamilah tujuan kita ini, bukan tujuan kita ini amat baik lah untuk masa depan masyarakat kita. Ya. Jadi nanti saya mintalah jangan ada pemimpin era persatuan salah paham dalam hal ini ya. Karena tujuan kita semua murni baik ya. Seperti yang kita dengar sebentar tadi, tidak hilang kita punya suku. Momogun Lotun, Momogun Tatana, Momogun Rungus, Momogun Lundayu, begitu. Jadi dia tetap itu nama tetap ada. Nama tetap ada. Tidak akan hilang. Macam mana besar pun nama ini pertubuhan Momogun nanti. Akhirnya yang di sana kau sebagai ahli sendiri sana pun kau ada ahli yang mewakili etnik kau sendiri. Bukan kau mewakili Momogun. Itu Momogun ini bukan etnik, tapi dia nama rumpun. Nama rumpun. Dia payung besar. Payung besar. Jadi saya masih Lotut. Tan Sri masih Tatana. Ya, betul. Dia bukan kena panggil apa bangsa kau? Momogun. Momogun dia bilang orang kalau personil kau tanya, memang Tatana dia bercakap. Tatana. Momogun Tatana. Kita dalam rumpun Momogun Kadazan. Momogun Kadazan.
macam orang Melayu pun Pak, ada Jawa, apa Bugis, apa semua dia, ada Minangkabau, semua Melayu. Itulah Pak Cina itu. Yang macam-macam itu lah paling senang. Pucau, Helam, Banyak klan apa, dia. Kantonis. Banyak pada tapi dia semua Cina. Cina. Rumpun Tionghoa. Tionghoa, ya. Kan, itu. Ya. Nah, jadi begitulah cerita dia itu untuk yang Momogun Oke. sebenarnya. Dan program atau perencanaan yang terkini daripada Momogun yang paling dekat sama yang sekarang nih. Yang paling dekat ini kami akan menjawab cabaran daripada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia yang berhormat Datuk Iwan PDD, di mana dalam ucapan pers media beberapa hari yang lalu dia meminta kepada MNC supaya menyediakan satu kertas kerja input untuk masyarakat Momogun apa yang perlu, apa yang keperluan Momogun punya masyarakat ini dalam rancangan pembangunan kerajaan persekutuan dalam midterm review kerajaan Malaysia yang ada sekarang ini. Ya. Wah. So itulah kami mesti usahakan dulu itu. Karena Itu ada prioritas sekarang lah. Itu priority kita. Prioritas Ya. sekarang. Tapi masa yang sama juga siapa-siapa yang mau jadi mendaftar Ya. sebagai ahli, Ya. sama ada persatuan etnik kah, ataupun individu kah, ataupun ahli gabungan kah? Ya. Di mana dong boleh berhubung nih? Apa Kita ada pejabat. Oke, office di mana? Kasih tahu loh. Kita mau promote office di mana? Ada Oh. Facebook kah tiada, nomor telepon kah, apa semua lah. Kita ada pejabat, kita ada website, Ya. nomor telepon kita kenal sama si Lydia John, dia kontak dia tahu semua di mana nomor telepon dia punya pejabat. Ya. Jadi Ya. maksud dia nih Ya. pertumbuhan ini berjalan dengan Kita ada pejabat. berjalan dengan baiklah, ada pejabat untuk boleh dihubungi. Ada kaki tangan. Ada kaki tangan. Ya. Jadi kalau kamu mau paling senang, saya mau start sama kamu pergi Facebook, kamu tag Ya. Momogun National Facebook. Ya, Congress. betul. Di sana semua detail ada. Bagus kamu pergi like, kamu pergi follow, sebab segala notifikasi ataupun latest notification ataupun update tentang program dorang kah, dorang punya keahlian kah, apa-apa update di sana kamu boleh dapat. Ada nomor telepon yang boleh dorang share di sana. Kalau tidak pun kamu pergi messenger saja sama tu. Itu message saja sama tu Facebook. Ada dorang respon nanti tu. Ada satu perancangan kami. Oke. Ini pun kami diminta buatlah. Mungkin sempena dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia, kita telah diminta oleh menteri yang sama supaya kita memikirkan untuk menganjurkan satu seminar ataupun persidangan mengenai dengan pembangunan keusahawanan kepada masyarakat Momogun lah. Ya, jadi itu pun kami akan usahakan, kami akan mesyuarat, itu bukan jawatan kuasa, dan kita kena buat kertas kerja lah, dan itu dalam bulan 8 itu. Ya. Maksud dia sekarang sudah bulan 5. Ya pasal dia kalau mau sempurnakan dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia, memang kalau kita silap 8 atau 9 hari bulan Ogos setiap tahun. Jadi masa itu adalah Itu mungkin sebelum atau selepas itu kena anjur ini kalau boleh. Oke. Dengan harapan lah kali pemimpin agung kah, timbalan kah daripada kerajaan pusat kan kita jemput untuk merasmi lah. Untuk acara tersebut lah. Dalam masa yang sama promosikan istilah Momogun. Setakat ini macam mana penerimaan masyarakat rumpun Dusunik, Paitanik, dan yang Morunik terhadap usaha MNC mengenengahkan istilah Momogun sebagai istilah rasmi pengenalan rumpun-rumpun ini? Ya, betul. Terima kasih. Soalan itu memang ada pada tempat dia. Karena tujuan kita nih untuk menumbuhkan rumpun itu adalah untuk 3 kumpulan ini yang bertutur pada kita panggilkan Dusunik, Morutik, dan Paitanik. Ya. So ini kumpulan ini, setiap kumpulan Dusunika, Morutika, Paitanik, setiap kumpulan ini mempunyai banyak berbagai etnik itu. Ya, Dusuniki bagian kita macam kita dusun semua, Banyak, ada betul, semua, ya. Morutik pun dia ada 4 subetnik itu. Kalau bukan 8 9 ini Murut. Dan ini Paitanik ini di sebelah kiri tangan orang Sungai, ya. Lada tuh orang Sumpan. Ini pun banyak Bagahak apa semua tuh, Pak. Ya, itu Paitanik. So, dalam 3 kumpulan ini itulah yang mengandungi 26 etnik dan 200 lebih sub etnik.
Ya. Di sana lo berkumpul Ya. semua tuh. So Di sana lo bayangkan berkumpul semua. kalau orang masyarakat kita ini memahami tentang konsep dan tujuan Momogun ini baik untuk kita untuk masa Saya dapat depan. bayangkan satu masa nanti bila mana Momogun National Congress ini mengadakan satu program bila mana Momogun ini sudah diterima pakai dan diterima oleh komuniti atau rumpun-rumpun yang kita cakap tadi itu, akan ada satu festival di mana bila kau cakap festival Momogun saya tuh kan, Ya. satu padang taruhlah paling dekat lah itu Stadium Pinampang tuh dipenuhi oleh berbagai etnik untuk festival tersebut. Jadi Kau bayangkan begitu kan, yang mengenakan etnik masing-masing, budaya masing-masing, etnik yang ada usahawan-usahawan yang berjaya, ya. dari bukan sih usahawan menghasilkan usahawan nih, tapi menghasilkan educator ataupun yang background education dia yang terbaik, tapi dia membawa nama Momogun. Kalau itu menjadi kenyataan untuk sesuai lah. Kalau sudah itu menjadi kenyataan, kita akan menerima dan kita akan menganjur itu sambutan Hari Orang Asal Sedunia, karena kita ini semua orang asal. Kan? Jadi ini bergantung kepada orang kita. Kalau kita kuat menyokong kepada tujuan ini, kalau sudah kita mempunyai satu persetujuan, satu permuafakatan, kerajaan akan terima saja. Kerajaan negeri. Seperti apa yang saya jumpa ROS, dia menunggu nih. Dia menunggu. Ya. Terus tiba-tiba di otak saya kata apa, Tan Sri? Kata perjuangan Momogun nih yang di otak saya. Kan? Momogun tidak akan berhenti memperjuangkan Momogun selagi perkataan dawat hitam tidak terprint di borang-borang kerjaan Momogun. Ya, betul. Boleh kasih cakapnya tu? Betul. Macam bila dia akan berhenti berjuang selagi tidak kena print Momogun di sana yang lain-lain tu, selagi itulah perjuangan Momogun akan lagi daras. Itulah lebih kurang gitulah. Sebabnya musim majlis pertebalan kami malam Jumat yang lalu, saya telah meminta dan memang Datuk Menteri pun menyokong supaya kalau bolehkan mari kita membiasakan ataupun membudayakan kita, masyarakat kita untuk menggunakan istilah Momogun itu. Ya, dimanapun kita pergi, apa acara pun, apa majlis pun, kita belajarlah, kita budaya diri kita dah untuk menggunakan istilah itu. Tan Sri, saya mau tanya Pak, nih, kalaulah bayangkanlah kau bukan presiden kan, bayangkan kau bukan presiden tapi kau sudah boleh menerima ini idea Momogun lah. Lepas tu kau mau bagi cadangan sama ini pertubuhan Momogun. Bayangkan kau bukan presiden Momogun, apa cadangan-cadangan yang kau akan utarakan untuk memperkuatkan supaya ini Momogun diterima? Secara pribadi punya cadangan lah. Sekarang ini, saya terpikir sekarang ini mungkin saya bawa dalam masyarakat alim majelis tertinggi kami, tapi itu pun bergantung kepada kemampuan kami, Pak. Oke. Saya ada cadangan kita pergi daerah ke daerah roadshow. Ya. Jelajah Momogun. Memperkenalkan istilah Momogun ini, kasih paham orang di sana apa itu Momogun, apa maksudnya. Berjumpa sama orang depan-depan. Buat roadshow, Pak. Ya, tiap-tiap daerah. Ya. Jadi ini dalam otak saya memikir. Tengok, dia tidak keluar tuh kalau kita datanya. Habis ini saya tanya atas kapasiti diri sendiri, bukan atas kapasiti sebagai seorang presiden kepada pertubuhan Momogun. Kalau sendiri apa yang dia mau cadangkan? Di kepala Tan Sri sekarang ini yang dia mau cadangkan adalah jelajah kampung-kampung ataupun daerah-daerah. Instead of kita bercakap saja, kita jumpa sama orang di grassroots. Kasih tahu sama orang. Saya ingat tidak sukar lah, karena kebanyakan istri ini ada persatuan. Kita melalui berjalan bersama dengan persatuan. Ya, dengan persatuan tempat itu. Sekarang ini berapa persatuan sudah dalam? Yang berdaftar bersama dengan pertubuhan Momogun. Kami makanya yang saya cakap tadi belum sampai 20, 15 gitu. Tapi belum sampai pun yang berdaftar dengan banyak sudah. Lembaga Kebudayaan Sabah yang pertumbuhan etnik ini, saya ingat lebih 40 lebih pun ada. Termasuk sub-intake itu. Ya. So, bayangkan apa? Jadi kalau kamu bergerak bersama dengan pertubuhan persatuan-persatuan etnik ini pun sudah cukup memadai kan? Ya. Kita mencampingi daerah Kiningau, kita melalui dia punya persatuan yang ada di sana. Mencampingi Kota Bulu banyak persatuan, Desa Tebilong,
Ranau Si Tabilong presidennya si Muji. Muji. Kalau kau pergi Ranau, Bunduk Lewan, si Jila, Situn, semua. Macam yang masa hari itu malam apa itu angkat sumpah kamu tuh, Ya. macam banyak presiden banyak persatuan etik yang datang sana. Ya. Takajud saya bilang karena umum karena angkat tangan kan, semua hampir ramai juga yang datang sana. Ramai. Saya rasa kalau tempat lagi besar lagi ramai yang datang tuh kan. Ya. Jadi untuk hari ini kita telah mengupas serba sedikit cerita tentang Momogu National Congress, di mana ditubuhkan 8 tahun yang lalu, lebih kurang 8 tahun yang lalu, dan di mana presidennya adalah presiden pertamanya adalah Tan Sri Benda Dompok sendiri. Dan yang siok cerita dia adalah latar belakang dorang nih, dorang tidak boleh aktif berpolitik semasa memegang jawatan sebagai ahli majelis tertinggi di dalam Tumenggung. Jadi bagi dorang itu adalah termasuk dalam pelembagaan dorang, dan dorang juga membuka penyertaan kepada semua masyarakat, semua orang Sabah lah. Semua orang Sabah yang diri dia ni adalah masyarakat yang beretnik loh, betul kan? Orang asal orang yang anggap yang kamu ni orang asal boleh join sebagai individu ataupun melalui persatuan kamu. Oke, kepada semua saudara-saudari yang di luar sana yang membantu kami, saya mintalah satu saja, terutama sekali terima kasih dulu lah karena mendengar. Kedua, saya minta kerjasama. Kalaulah konsep Momogun ini diterima, tolong sibarkanlah. Jangan simpan untuk sendiri saja, tapi sibarkan. Bantu kami kalau kita betul-betul bersetuju dengan Momogun National Congress ini. Tolong kami, berikhtiarlah, bantu beri pahaman kepada rakyat-rakyat kita di luar sana, di kampung. Ini khusus kepada orang-orang Sabah, orang asal, orang-orang etnik yang telah menetap di Sabah ini. Jadi itu sajalah. Terima kasih banyak kerana kamu mendengar, meminjam telinga kamu. Jadi terima kasih kau Batolodan, paling kewenangan paling